Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Liana Hermansyah, kelas 12 RPL 3. Pada tugas kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi dalam bentuk video yang telah saya buat dengan tema berikut ini. Teknologi pengembangan aplikasi mobile. Pengertian. Mobile technology merupakan suatu perangkat teknologi yang berbasis mobile atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Hampir semua orang sekarang menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Bahkan zaman sekarang sudah ada yang namanya smartphone, di mana smartphone ini lebih canggih dan lebih menarik dibandingkan dengan handphone biasa. Teknologi yang digunakan dengan smartphone jauh lebih canggih dengan handphone biasa, di mana di dalam smartphone ini teknologinya hampir menyamai dengan teknologi yang ada pada komputer. Setelah kita mengetahui pengertiannya, mari kita bahas pembahasan teknologi aplikasi mobile menurut sistem operasi Android dari versi ke versi. Pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang perkembangan teknologi aplikasi mobile menurut versi Android system. Pertama, di sini ada Apple Pie atau Alpha versi 1.1. Untuk OS pertama Android yang dirilis pada tanggal 23 September 2008. Lalu di urutan ke-11 ada KitKat versi 4.4.2. OS ini paling banyak digunakan smartphone masa kini. Terakhir yaitu Oreo, OS terbaru yang dirilis pada tanggal 22 Agustus 2017. OS ini paling banyak digunakan pada sekarang. Teknologi mengembangkan aplikasi mobile menurut kecepatan jaringan internet. 1. Teknologi 0G dan 0,5G atau Zero Generation. 2. Teknologi 1G atau 1,5G First Generation. 3. Teknologi 2G atau Second Generation. 4. Teknologi 2,5G dan 2,75G atau Second and a Half Generation. 5. Teknologi 3G atau Third Generation. 6. 3,5G dan 3,75G atau Third and a Half Generation. 7. Teknologi 4G, Fourth Generation. Dan yang terakhir yaitu 8G, 5G, 5 Generation maksud saya. Sistem informasi perangkat mobile. Pengertian perangkat mobile. Pengertian perangkat mobile, sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, manajemen dan mengontrol software lain sehingga software lain tersebut dapat bekerja, sehingga suatu sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut seperti scheduling, text, keyboard, WAP, email, text message, sinkronasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software ponsel seperti keyboard, layar, phonebook, baterai, dan koneksi ke jaringan. Sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi bisa berjalan dan konsisten serta stabil. Sistem operasi harus dirancang fleksibel sehingga para software developer lebih mudah menciptakannya. Beberapa perangkat OS yang sering digunakan: Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian, Bada OS, MyMOS, MyGo-OS, OpenWeb OS, dan yang terakhir Palm OS. Hasil observasi beberapa perangkat mobile dan handphone. Perkembangan teknologi telekomunikasi semakin mengalami kemajuan pesat. Kecepatan transformasi dalam teknologi ini telah menghadirkan suatu peningkatan digitalisasi yang disebut dengan konvergensi. Konvergensi terjadi ketika beberapa produk terpusat menjadi satu dengan saat yang bersamaan dengan segala keuntungannya.
Produk smartphone adalah salah satu perangkat konvergensi yang di dalamnya terdapat penyatuan fungsi komunikasi dan PDA atau Personal Data Digital Assistant. Maraknya penggunaan smartphone yang terjadi saat ini telah menjadi suatu fenomena sosial di lingkungan masyarakat luas seperti halnya di Kota Bandung dan kota-kota lainnya. Masing-masing konsumen juga memiliki alasan dan tujuan berbeda dalam mengadopsi smartphone sebagai device-nya. Begitu juga dengan faktor-faktor penentunya. Ada banyak faktor yang mendorong timbulnya adopsi dan perilaku konsumen terhadap menggunakan smartphone juga beragam. Penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu konsumen dalam memilih untuk mengadopsi smartphone sebagai perangkat konvergensi, mengetahui dan menganalisis manfaat yang dicari konsumen dari produk smartphone sebagai perangkat konvergensi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Selain itu, untuk memudahkan komunikasi suara dan SMS, mengklasifikasikan segmentasi perilaku konsumen terhadap penggunaan smartphone sebagai perangkat konvergensi di kotanya. Observasi selanjutnya, saya juga mengambil contoh dari salah satu device yang bermerek Oppo. Oppo A12 dan diperkenalkan pertama kali pada tanggal 20 April 2020. Perangkat ini menggunakan chipset MT6765 Helio P35 dan berjalan di atas sistem operasi Android 9.0 Pie ColorOS 6.1. Menurut informasi awal pada saat kali pertama diperkenalkan, perangkat ini memiliki dimensi 155,9 kali 75,5 dan 8,3 mm atau 6,14 kali 2,97 kali 0,33 inci dengan bobot mencapai 165 gram atau setara dengan 5,82 oz. Bodinya terbuat dari komponen glass bond, plastik back, plastik frame, dan hadir dalam varian warna blue black. Sedangkan untuk slot SIM card Oppo A12 menanamkan dual SIM atau nano SIM dual standby. Penggunaan perangkat lunak dan aplikasi mobile. Perkembangan mobile teknologi, handphone tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Puluhan tahun yang lalu, handphone atau sudah lebih dikenal dengan ponsel adalah suatu barang yang sangat eksklusif. Hanya orang yang cukup mapan dan dapat memiliki ponsel itu. Adalah suatu kebanggaan memiliki ponsel. Tapi sekarang semuanya sudah mempunyai. Ponsel adalah kebutuhan semi primer seperti sepatu, tas, aksesoris lain yang sering digunakan. Tidak harus mahal, asalkan bisa digunakan dan tidak terlalu kuno. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesamaan atau kesalahan kata dan pengertian. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.